Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NIM 2201402007 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang materi pertidaksamaan linear. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi pertidaksamaan linear. Jika diartikan per kata, pertidaksamaan linear tersusun dari dua kata, yaitu pertidaksamaan dan linear. Pertidaksamaan merupakan suatu bentuk atau kalimat matematis yang memuat tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Sementara itu, linear dapat diartikan sebagai suatu bentuk aljabar dengan variabel pangkat tertingginya adalah 1. Karena kita sedang membahas sistem pertidaksamaan, artinya kalau pertidaksamaan itu lebih dari atau kurang dari. Kita lihat tandanya, ada lebih dari atau kurang dari, apakah polos ataukah ada sama dengannya. Jika tandanya polos, maka garis yang akan kita buatkan adalah garis putus-putus. Tapi kalau ada sama dengannya, garis yang kita gambarkan adalah garis yang tegak lurus atau tidak putus-putus. Nah, yang berikut itu adalah syarat cara mengarsir. Cara mengarsir daerah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh sistem pertidaksamaannya, kita cukup perhatikan tanda pertidaksamaannya. Apakah dia lebih dari, ataukah kurang dari. Ada atau tidak ada sama dengannya itu tidak berpengaruh, nggak ngaruh. Nah, begini catatannya. Kalau tandanya lebih dari, itu DHP-nya pasti ada di kanan atas. Maksudnya di kanan garis. Tapi kalau tandanya kurang dari, berarti DHP-nya ada di sebelah kiri garis. Nah, apakah ini selalu berlaku? Jawabannya selalu berlaku, tapi ada catatannya, yaitu jika koefisien X-nya, kita buat kotak dulu, jika koefisien X-nya positif, maka ini berlaku. Nah, kalau koefisiennya negatif, bagaimana? Jangan khawatir teman-teman, kalau koefisien X-nya negatif, kita tinggal membalik tandanya. Lebih dari menjadi sebelah kiri garis. Nah, kalau kurang dari, berarti DP-nya ada di sebelah kanan garis. Nah, bagaimana dengan koefisien X-nya? Koefisien X-nya nggak ngaruh. Jadi kita cukup melihat angka di depan X-nya. Kenapa koefisien X-nya nggak ngaruh? Karena kalau kita mau lihat koefisien X-nya, maka sistemnya beda. Jika ingin menggunakan koefisien X, Y, boleh, tapi aturannya berubah menjadi lebih dari ini, DHP-nya itu di daerah himpunan penyelesaiannya di atas garis. Nah, kalau kurang dari, DHP-nya di bawah garis. Ini selalu berlaku jika koefisien Y-nya ini selalu berlaku jika koefisien Y-nya itu positif. Dalam memahami syarat-syaratnya, yang berikut adalah kita akan mengerjakan soal berikut. 2x ditambah 4y kurang dari 8. Untuk mengerjakannya, kita buat tabel x, y. Nah, jika x-nya 0, maka y-nya, cara mencarinya yaitu dengan x-nya ini ditutup. Jadi 4 kali berapa dapat 8? Berarti 4 kali 2. Berarti y-nya 2. Nah, jika y-nya 0, kita tutup di sini bagian y, berarti 2 dikali berapa dapat 8? Jawabannya 4. Berarti di sini 4. Nah, titik x dan titik y-nya adalah ini. Langkah selanjutnya adalah menggambar di sini. X-nya tadi ada 4.
seperti di sini 1, 2, 3, 4 dan y-nya 2, 1, 2. Sebelum lanjut membuat garisnya, kita juga perlu perhatikan tanda di sini. Tanda di sini adalah kurang dari. Nah, syaratnya tadi jika tandanya kurang dari, maka garis yang kita buat adalah putus-putus. Nah, setelah membuat garisnya, langkah selanjutnya adalah mengarsir daerah himpunan penyelesaiannya. Sebelum mengarsir, kita juga perlu perhatikan tandanya di sini. Yang pertama kita perlu memperhatikan koefisien x-nya. Koefisien x-nya positif dan tanda di sini kurang dari. Berarti sesuai syarat yang tadi, kalau kurang dari berarti arsirannya ke kiri. Arsirannya ke kiri. Tapi sebelum mengarsir juga ada catatannya. Ternyata cara mengarsir tidak sembarangan, ada metodenya. Ada namanya ada metode bersih dan ada metode kotor. Metode kotor ini adalah DHP yang kena arsir, sedangkan metode yang bersih ini adalah DHP yang bersih atau DHP yang tidak boleh kena arsir. Artinya kita mengarsir yang sebaliknya. Nah, di sini saya akan menggunakan metode bersih. Jadi kita akan mengarsir yang sebaliknya. Di sini tadi sebelumnya kan ke kiri, berarti kita arsir ke kanan. Sebaliknya. Ya, jadi di sini adalah DHP-nya. Berikutnya adalah ada soal 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 20 dan 3x dikurang 2y lebih dari 0. Nah, yang pertama kita tulis ulang soalnya, yang 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 20. Nah, di sini 5y x kita buat tabel seperti yang tadi. Nah, jika x-nya 0, maka y-nya berapa? Kita lihat y di sini. X-nya kita tutup menjadi 5 kali berapa dapat 20, jawabannya 4. Nah, berikut jika y-nya 0, maka x-nya adalah kita tutup ini y-nya, berarti 4 dikali berapa dapat 20, jawabannya 5. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah mengetahui titiknya, langkah selanjutnya adalah membuat garisnya di sini. Tadi x-nya 5 dan y-nya 4. Tapi sebelum kita membuat garisnya, perhatikan dulu tandanya di sini, apakah kurang dari sama dengan atau hanya kurang dari. Karena di sini kurang dari sama dengan seperti syaratnya tadi, berarti garis yang kita buat adalah tegak lurus. Garis yang kita buat di sini tegak lurus. Nah, daerah arsirannya kita perhatikan juga koefisien x-nya apakah negatif atau positif. Di sini koefisien x-nya 4x berarti positif. Nah, di sini juga tandanya kurang dari, berarti daerah arsirannya ke kiri. Daerah arsirannya ke kiri. Kenapa nggak langsung diarsir? Mengarsirnya belakangan setelah kita menentukan titik yang ini. Selanjutnya adalah kita akan menentukan titik yang 3x dikurang 2y lebih dari 0. Nah, garis ini pasti akan melalui titik 0,0. Titik 0,0. Nah, selanjutnya kita tukarkan koefisien x-nya dan koefisien y-nya. Kita balik, koefisien x-nya berada di belakang. Jadi 3 dan di depan itu koefisien y-nya. Nah,
Nah, salah satu dari ini kita kalikan dengan min, apakah yang ada di depan atau di belakang. Tapi kali ini saya akan kalikan min yang di depan supaya lebih gampang. Berarti min 2 dikali dengan min jadinya positif 2. Berarti sekarang kita punya titik X nya positif 2 dan Y nya juga positif 3. Sini kita lihat Y nya 3, Y 3, 1, 2, 3, berarti di sini 3 dan X nya 2. Nah, hati-hati di sini jangan buat garis seperti yang tadi karena ini adalah sebuah titik. Jadi ini kita sambung gunakan begini. Untuk apa sih titik ini? Nah, titik ini akan kita sambungkan dengan yang 0,0 tadi. 0,0-nya itu terletak di sini. 0,0. Sebelum kita menarik garisnya, kita harus perhatikan dulu tandanya. Ternyata tadi tandanya di sini itu di sini soalnya di sini tidak ada tanda sama dengannya. Catatannya tadi kalau tidak ada sama dengannya berarti garisnya putus-putus. Berarti di sini kita tarik garis putus-putus. Nah, untuk menentukan daerah arsirannya, kita perhatikan dulu koefisien X-nya itu positif tadi. Di sini koefisien X-nya positif dan juga tandanya lebih dari, berarti arsirannya ke kanan. Tapi sekarang kita akan menggunakan DHP yang bersih seperti yang sebelumnya tadi. Di soal nomor 1 DHP-nya itu yang bersih. Metode bersih kita gunakan di sini, berarti kita akan mengarsir ke arah yang sebaliknya. Seperti ini. Ini tadi ke kiri, berarti kita arsir ke kanan. Dan ke kanan. Ini tadi arsirnya ke kiri, ke kanan, maksudnya ke kanan, berarti kita arsir ke kiri. Nah, ini adalah DHP-nya. Yang tidak kena arsir itu adalah DHP. Oke, di soal yang ketiga kita punya 3 pertidaksamaan. Untuk menjawabnya kita tulis ulang dulu. Untuk menentukan X dan Y nya kita tulis ulang 2Y kurang dari sama dengan 6. Seperti cara yang sebelumnya, kita buat tabel X Y. Sini 0. Jika X nya 0 maka Y nya adalah 3. Nah, jika Y nya 0 maka X nya adalah 2. Ini X dan Y. X sama dengan X nya 2 dan Y nya 3. Kita masukkan ke sini nilai X nya tadi 2, 1, 2 dan nilai Y nya 3, 1, 2, 3. Sebelum menarik garisnya, kita harus melihat tanda di soalnya tadi. Nah, tandanya di sini ada sama dengannya sesuai dengan syarat yang tadi, berarti jika ada sama dengannya berarti garisnya lurus, tegak lurus. Koefisien X-nya juga positif, berarti di sini tinggal tarik garisnya tegak lurus. Selanjutnya kita akan menentukan arsirannya. Kita perhatikan dulu di sini tandanya apakah lebih dari atau kurang dari. Di sini tandanya kurang dari, berarti arsirannya kemana? Arsirannya ke kiri. Kita tandai dulu arsirannya nanti saja. Kemudian garis yang kedua, yang ini persamaan kedua, pertidaksamaan kedua maksudnya 5X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 15. Caranya seperti
yang tadi ya. Di sini 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kita tutup X-nya berarti 3. 3 kali berapa dapat 15? Berarti di sini 5. Nah, jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Y-nya juga kita tutup. 5 kali berapa dapat 15? 5 kali 3. Berarti X-nya 3 dan Y-nya 5. X-nya 3. Di sini 3 dan Y-nya 5. 1 2 3 4 5. Nah, perhatikan lagi tandanya tadi di sini. Tandanya itu lebih dari atau sama dengan, berarti garisnya tegak lurus. Garisnya tegak lurus. Untuk daerah arsirannya, kita lihat lagi koefisien X-nya. Koefisien X-nya itu positif. Koefisien X-nya positif dan tandanya ini lebih dari, berarti arsirannya ke kanan. Arsirannya ke kanan. Nah, untuk yang ketiga ini X ditambah 2Y lebih kurang dari 4X ya. Caranya sama seperti tadi. Jika X-nya 0, maka Y-nya X-nya kita tutup Y, berarti di sini 2. Nah, jika Y-nya 0, maka ini ditutup. X kali berapa dapat 4? X kali 4. Berarti X-nya 4 dan Y-nya 2. Nah, sebelum menarik garisnya, perhatikan lagi tandanya. Di sini tandanya kurang dari. Kurang darinya polos, berarti garisnya putus-putus. Garisnya putus-putus. Nah, daerah arsirannya kemana? Kita lihat lagi di sini. Koefisien X-nya positif, berarti perhatikan juga di sini. Ini kurang dari, berarti arsirannya ke kiri. Arsirannya ke kiri, arsirannya. Arsirannya ke kiri ya. Nah, seperti soal sebelumnya, kita akan menggunakan metode bersih, yaitu DHP yang bersih atau yang tidak boleh kena arsir. Berarti kita mengarsir ke arah yang sebaliknya. Di sini tadi kita mengarsir ke kiri, berarti kita arsir ke kanan. Ke kanan. Arsirnya ke kanan. Nah, di sini arsirnya ke kanan, berarti kita akan mengarsir ke sebelah kiri. Karena sebaliknya. Sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Nah, di sini juga mengarsirnya ke sebelah kiri. Jadi sebaliknya, berarti ke kanan. Arsirnya ke sebelah kanan. Arsir ke sebelah kanan. Ke arah sebaliknya. Berarti DHP-nya ada di mana? DHP-nya ada di sini. Ini DHP-nya, daerah yang tidak terkena. Sekian materi tentang pertidaksamaan linear. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian materi dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan belnya ya. Kita akan terus eksplorasi dunia angka. Sampai jumpa di video berikutnya.